Pernah kepikiran gak sih kenapa ya kalau ada krisis air bersih yang paling repot itu seringnya para perempuan? Atau kenapa ada proyek lingkungan besar yang sepertinya cuma menguntungkan segelintir orang? Nah, jawaban dari semua itu ternyata ada di hubungan yang sering gak kita lihat antara gender, kekuasaan, dan alam. Hari ini, kita bakal coba bongkar semuanya pakai sebuah kacamata super canggih, ekologi politik feminis. Coba deh kita renungkan sejenak. Kenapa isu lingkungan, mau itu kekeringan, penebangan hutan, atau polusi, dampaknya hampir selalu beda buat laki-laki dan perempuan? Siapa yang harus jalan kaki berkilo-kilometer buat cari air? Siapa yang suaranya seringkali nggak didengar pas ada keputusan soal pembangunan pabrik atau tambang? Ini semua teman-teman bukan kebetulan. Di baliknya ada sebuah jaring-jaring kekuasaan yang rumit banget yang menyambungkan kita semua dengan alam. Nah, untuk bisa melihat jaring-jaring rumit tadi, kita butuh alat bantu. Inilah dia, ekologi politik feminis, atau kita sebut aja FPE. Anggap aja ini lensa atau kacamata baru yang bisa bikin kita ngelihat apa yang selama ini kayaknya kasat mata. Kacamata ini ngebantu kita membaca koneksi tersembunyi antara peran gender, struktur kekuasaan, dan kondisi lingkungan di sekitar kita. Oke, jadi kita mulai dari mana? Titik awal dari lensa FP ini adalah pertanyaan yang paling mendasar. Gimana sih peran gender kita sehari-hari itu menentukan siapa yang dapat apa dari alam, siapa yang boleh pakai, dan siapa yang boleh ngatur. Ini fondasinya. Jadi, yuk kita bedah dulu. Di sini ada dua kata kunci yang penting banget untuk dibedain, akses dan kontrol. Akses itu cuma sebatas kemampuan untuk menggunakan sumber daya. Contohnya, seorang ibu di desa punya akses untuk ngambil air di sumur. Tapi kontrol, nah ini beda level. Kontrol itu kekuasaan untuk membuat keputusan soal sumber daya itu. Siapa yang boleh pakai sumurnya, boleh nggak lahannya dijual. Dan disinilah FPE nunjukin sebuah pola yang sering banget terjadi. Perempuan mungkin dikasih akses, tapi kontrol penuhnya tetap dipegang oleh laki-laki. Tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak sesederhana itu, dan FPE ngingetin kita soal ini. Kalau kita cuma lihat dari kacamata gender, gambarnya belum lengkap. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Kita perlu nambahin beberapa lapisan lagi untuk ngelihat gambaran besarnya. Dan lapisan-lapisan itu membawa kita ke sebuah konsep yang jadi jantungnya FPE, interseksionalitas. Kedengarannya rumit, tapi idenya sebenarnya sederhana. Kita nggak bisa ngelihat orang cuma dari satu label aja, misalnya perempuan. Karena identitas kita itu kan tumpukan dari banyak hal. Kita perempuan, tapi juga dari kelas ekonomi tertentu, dari suku atau ras tertentu. Nah, tumpukan identitas yang unik inilah yang pada akhirnya nentuin gimana pengalaman kita sama lingkungan. Biar gampang, kita coba pakai contoh ya. Bayangin ada seorang perempuan, itu lapisan pertama. Terus dia seorang petani, lapisan kedua. Hubungannya dengan tanah langsung jadi penting. Lapisan ketiga, dia petani miskin. Wah, kerentanannya sama gagal panen atau kekeringan langsung naik drastis. Lapisan terakhir, dia berasal dari kelompok minoritas. Mungkin dia jadi makin sulit dapat akses bantuan dari pemerintah. Lihat kan, setiap lapisan baru ini bukan cuma nambahin masalah, tapi secara fundamental mengubah cara dia berinteraksi dan bertahan hidup dari lingkungannya. Oke, sekarang kita masuk ke ide yang lebih dalam lagi. Hubungan kita sama alam itu ternyata bukan cuma soal materi, bukan cuma soal siapa dapat tanah atau siapa dapat air, tapi perjuangan untuk mendapatkan sumber daya itu juga secara aktif kali membentuk siapa diri kita, membentuk identitas kita di mata masyarakat. Coba bayangkan, seorang perempuan yang dipercaya jadi pemimpin kelompok pengelola air di desanya, dia nggak cuma dapat air loh, tapi juga status sosial dan rasa bangga. Atau anak-anak muda yang aktif di gerakan konservasi, mereka mulai melihat diri mereka sebagai penjaga lingkungan. Sebaliknya, ketika sebuah komunitas adat kehilangan tanah warisan mereka, yang hilang itu bukan cuma ladang, tapi juga sebagian besar dari identitas budaya mereka. Jadi ya, diri kita itu ternyata terjalin erat banget sama alam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ide sekompleks ini asalnya dari mana sih? Tentu aja FPI ini nggak muncul tiba-tiba. Dia punya akar sejarah intelektual yang panjang dan lahir dari berbagai perdebatan seru selama puluhan tahun. Yuk kita lihat jejak perjalanannya sebentar. Perjalanannya bisa kita lacak dari tahun 70-an. Waktu pemikir Marxis mulai bilang, "Hey, gerakan lingkungan kok nggak ngomongin soal kelas sosial?" Lanjut ke tahun 80-an, idenya berkembang. Alam itu bukan cuma ada begitu aja, tapi diproduksi oleh cara kita berinteraksi satu sama lain. Nah, titik baliknya itu di tahun 90-an. Para pemikir feminis datang dan bertanya, "Oke, ini semua bagus, tapi di mana analisis gendernya?" Dari pertanyaan krusial itulah, ditambah dengan pengaruh pemikiran pasca kolonial, FPE yang kita kenal sekarang mulai terbentuk.
Dan ini membawa kita ke bagian yang paling penting. FPE itu bukan cuma sekedar teori keren buat bahan diskusi di kampus. Bukan sama sekali. FPE itu pada dasarnya adalah sebuah proyek, sebuah gerakan yang punya komitmen kuat untuk menciptakan perubahan nyata di dunia. Kutipan ini menjelaskan semuanya dengan sempurna. Apa sih maksudnya eksplisit normatif? Gampangnya gini, FPI itu nggak pura-pura netral. FPI secara sadar dan terbuka memilih untuk berpihak. Berpihak pada siapa? Pada keadilan. Pada mereka yang suaranya sering nggak kedengaran. Para petani, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Tujuannya jelas. Terus, gimana cara teori ini diterjemahkan jadi aksi? Pertama, FPE dipakai untuk menganalisis ketidakadilan. Tapi nggak berhenti di situ. Para penelitinya bekerja bareng sama aktivis dan komunitas di lapangan. Bukan datang, ambil data, terus pergi. Bukan. Pengetahuan itu dibangun bersama-sama. Dan tujuan akhirnya bukan cuma sekedar paper atau buku, tapi mendorong perubahan kebijakan yang struktural demi keadilan sosial dan lingkungan untuk semua. Jadi sebagai penutup, sekarang giliran Anda. Coba deh pakai lensa FPI yang barusan kita pelajari. Lihat lingkungan di sekitar Anda. Mungkin ada proyek pembangunan baru atau cara pengelolaan sampah di komplek Anda, apa saja. Terus coba tanyakan pada diri sendiri. Siapa ya yang dapat untung dari situasi ini? Dan yang jauh lebih penting, siapa yang harus menanggung bebannya? Jawabannya bisa jadi akan mengubah cara Anda melihat dunia selamanya.